Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran di kesempatan ini dengan tema akidah. Dan kita ambil dari kitab Salasatul Usul atau Usulul Salasah yang merupakan karya Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk kepada apa yang beliau sebutkan setelah menjelaskan tentang kewajiban mempelajari 3 perkara. Dan ini masih di muqaddimah Salasatul Usul. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, ilmuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Adapun taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan 2 hal. Taat kepada Allah dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Dan tidak akan terwujud yang namanya ketaatan dengan sempurna kecuali dengan merealisasikan atau melaksanakan kedua hal tersebut, yakni melaksanakan semua perintah Allah sesuai kemampuan dan juga meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Lalu beliau sebutkan annal hanifiyata millata Ibrahim alaihi salatu wassalam an ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah, dan al-hanifiyah ini adalah sebuah millah, sebuah ajaran agama yang meninggalkan kesyirikan dan kokoh atau condong di atas tauhid, dan itu dibangun di atas landasan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hanifiyah. Dan hanifiyah adalah millahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu ajaran agama yang dianut, yang menjadi keyakinan dan diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau ini adalah salah seorang di antara nabi dan rasul, dan beliau disebut dengan Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surah An-Nisa di ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, yaitu sebagai kekasihnya. Dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Nabi itu hanya 2, yaitu Khalilullah atau Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
dan beliau ini adalah bapaknya para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat untuk mengikuti millah ajaran beliau, dan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa millahnya Nabiullah Ibrahim yang disifati dengan Al-Hanifiyah, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan memurnikan agama, dengan memurnikan amalan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan beribadah atau ibadah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwalin wa af'alin adh-dhahira wal batinah. Yang namanya ibadah, beribadah kepada Allah, itu mencakup atau meliputi semua ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik itu nampak atau bersifat lahiriah ataupun tidak nampak atau disebut dengan batiniyah. Nampak tidak nampak bentuknya ucapan atau perbuatan, dan itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, semuanya itu adalah disebut dengan ibadah. Dan anda beribadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan kepada Allah seluruh amalan. Lalu beliau katakan, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh manusia, dan hanya untuk tujuan, maksud dan hikmah tersebutlah manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah atau beribadah kepadaku saja. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah sekaligus pemberitaan dari Allah tentang maksud, tujuan dan hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk mengabdi, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Beliau menyebutkan penafsiran dari kata ya'budun, yaitu agar mereka menyembah atau beribadah kepadaku, adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, menjadikan seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah makna daripada yuwahhidun, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Tujuan, maksud dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu bentuknya ucapan, perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak, dan itu dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Ya, itu hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa ifradullah bil ibadati. Kemudian perkara yang paling agung, perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perkara tersebut adalah bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Yaitu ifradullah bil ibadati. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, ya. Dan inilah perintah pertama di dalam Al-Qur'an, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara bahasa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu itu satu, ya. Dan ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan menafikan dan menetapkan, yaitu menafikan, meniadakan bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, apapun dan siapapun, dan juga menetapkan bahwasanya satu-satunya yang diibadahi, yang disembah dan kita mengabdi kepadanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini sebahagian ulama itu menyebutkan terbagi menjadi 3. Dan pembagian tauhid ini oleh para ulama maksud dan tujuannya adalah untuk mendekatkan pemahaman kita. Bukan artinya bahwasanya kita menyekutukan Allah atau seperti dengan Trinitas, keyakinan kaum Nasrani. Tidak. Tetapi pembagian ini untuk lebih memudahkan kita memahami, sekaligus untuk memudahkan kita mengetahui mana di antara jenis tauhid yang sebenarnya. Mana di antara jenis tauhid yang benar-benar mesti terrealisasi. Mana di antara jenis tauhid tersebut yang juga diyakini oleh sebahagian atau bahkan seluruh kaum musyrikin Makkah yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hendaknya kita pahami. Tauhid yang pertama adalah rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, dalam perbuatannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memelihara, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa artinya tauhid uluhiyah? Yakni mengesahkan Allah di dalam beribadah. Bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak ada yang kita ibadahi selain daripada Allah, apapun dan siapapun. Dan tauhid uluhiyah inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, yang menjadikan seseorang itu sebagai seorang muslim yang hakiki. Nah, adapun kalau tauhid rububiyah itu fitrah manusia. Fitrah manusia yaitu meyakini bahwa ada pencipta. Ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Hatta kaum kafir musyrikin juga berkeyakinan seperti itu, bahwa ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan. Tetapi kaum musyrikin tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal di dalam la ilaha illallah itulah terkandung tauhid uluhiyah,
yaitu menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang disembah semata. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah tauhid asma' wa sifat, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama yang Dia namakan bagi dirinya dan sifat yang Dia sifatkan bagi dirinya, baik di dalam kitabnya Al-Qur'an ataupun melalui penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu beliau menerangkan bahwasanya larangan Allah yang terbesar, larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyembah Allah tapi selain menyembah Allah dia juga menyembah selain daripada Allah. Ini syirik. Ini larangan Allah yang terbesar. Sebagaimana tauhid, perintah Allah yang terbesar, maka lawan daripada tauhid, yaitu syirik, merupakan larangan yang terbesar yang wajib untuk kita jauhi. Lalu beliau sebutkan dasarnya atau dalilnya. Apa dalilnya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian menyembah atau beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah larangan Allah yang terbesar, yaitu syirik. Sebab hak yang paling agung adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang menyepelekan haknya Allah, berarti ia telah menyepelekan hak yang paling agung. Apa haknya Allah yang paling agung? Yaitu ditauhidkan dan tidak disekutukan. Bahkan kesyirikan ini termasuk adalah kezaliman yang paling terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling terbesar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Siapa saja yang berlaku syirik kepada Allah, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Dan juga di dalam ayat 116 di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa saja yang menyekutukan Allah sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Adapun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syirik itu adalah larangan yang terbesar, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dosa yang terbesar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang terbesar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang telah menciptakanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga kesimpulannya bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu
Ya, wajib mentauhidkan Allah dan haram berlaku syirik kepada Allah. Ya, kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan keharaman untuk menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Ya, dan saya kira cukup sampai di sini ya. Dan ini pula yang menjadi akhir daripada muqaddimah atau pendahuluan ya, 3 landasan utama yang disebutkan oleh penulis. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, semoga bisa dipahami dan yang benar itu hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.